Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang di malam ini Allah masih memberikan Islam kepada kita. Allah masih memberikan iman, tauhid, sunnah. Jazakallahu khair. Lebih dari itu pula, atau dengan itu pula, Allah mudahkan kita untuk menempuh sebab-sebab memperkuat iman, Islam, at-tauhid, yaitu duduk bermajlis ilmu, thalabul ilm, belajar ilmu agama, yang ibadah ini sangat dijauhi oleh banyak kaum muslimin. Tidak ada sedikit pun ketertarikan mereka mau belajar ilmu agama muslimin. Bahkan dari kalangan ahlu sunnah sekalipun yang sudah tahu tauhid, sudah tahu sunnah, pun tidak ada dalam hati sebagian mereka untuk mau belajar ilmu agama, atau hawa nafsu lebih didahulukan, malas, mencari-cari kesibukan. Nah, ibadah yang kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah, afdalul a'mal ba'dal wajibat. Amalan terbaik setelah amalan-amalan wajib. Kenapa? Karena maslahatnya tidak hanya kembali kepada diri dia saja. Maslahatnya kembali kepada istrinya, anaknya, orang tuanya, orang-orang dekatnya. Ilmu ini diantara sebab cara kita untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Yang diberi taufik hanya yang diberi taufik oleh Allah. Yang diberi hidayah hanya Allah pilih. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah sesatkan di antara hamba-hambanya siapa yang Allah kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas ketetapannya, semua ada hikmah. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan menjadi sebab diberikannya lembaran di tangan kanan kita, diperberatnya timbangan amal kita, dipermudahnya hisab kita, dipermudahnya kita untuk melewati sirat sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah masih kajian kita di malam ini bertemakan pekan lalu tentang ahkamul udhiyah wa ahkamul dzabaih. Sebenarnya ada dua tema sebenarnya yang mau dikaji.
yaitu tentang hukum udhiyah, kurban, dan hukum penyembelihan yang syar'i. Nah, pada pertemuan lalu kita baru membahas tentang apa saja hewan yang dibolehkan untuk kurban, ya. Setelah sebelumnya lagi disebutkan tentang keutamaan kurban, bagaimana Allah gandengkan dengan sholat di antara bentuk terbaik cara seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, la in syakartum la azidannakum. Andaikan kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut pada kalian. Nah, Allah janji. Wala yukhlifullahu al-mi'ad. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, bersyukur atas nikmat-nikmat yang enggak mungkin kita dapat menghitungnya, panca indera kah, akal kah, ilmu agama kah, ukhuwah kah, ya, nikmat aman, nikmat organ tubuh, nikmat anggota badan, nikmat sendi, wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Ya, nikmat tauhid paling puncaknya. Bisa menjadi sebab Allah kokohkan tauhidnya, imannya dengan dia berkurban. Karena tersirat dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Betul-betul ketika dia berkurban tersebut munculkan niatan dia persembahkan hewan kurban tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini darimu dan untukmu ya Allah. Taqabbal minni. Terimalah ini dariku dan dari seluruh keluargaku. Bismillah, Allahu akbar. Itu yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika beliau berkurban. Tapi kita lanjutkan ya. Ini sudah kita bahas. Nah, yang berikutnya adalah syarat-syarat hewan kurban. Kalau hewan kurban yang boleh dijadikan untuk kurban apa saja? Unta, sapi, kambing, atau domba gitu ya. Nah, sekarang ada syarat-syaratnya tuh. Dari 3 jenis hewan tersebut ada syarat-syaratnya sehingga sah dijadikan hewan kurban. Yang pertama adalah musinnah, yaitu cukup umur. Cukup umur. Jadi enggak semua kambing, sapi, unta bisa dijadikan hewan kurban, enggak. Harus dia yang sudah cukup umur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadhbahu illa musinnah. Jangan kalian sembelih kecuali hewan kurban yang sudah cukup umur. Unta 5 tahun ke atas, sapi 2 tahun ke atas, kambing atau domba 1 tahun ke atas. Ya, kalau bahasa Sundanya punglak ya, pohel. Apa satu lagi? Ada istilah satu lagi, Pak. Aduh, anak lupa. Ada punglak, ada pohel, satu lagi apa ya? Anak lupa, kemarin baru dikasih tahu juga sama tukang sapi. Nah, intinya ya harus udah lepas gigi depannya itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadbahu illa musinnah." Jangan kalian berkurban kecuali dengan hewan kurban yang sudah cukup umur. Tadi sudah disampaikan, yang sudah cukup umur. Illa ayyasiru alaikum fatadbahu jaz'atan minad-dha'n. Kecuali kalian dalam keadaan sulit. Keuangan, perekonomian. Ya, subhanallah ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengajari kita ini untuk bersyukur. Illa ayyasiru alaikum, kecuali kalian dalam keadaan sulit, keuangan, perekonomiannya, fatadbahu jaz'atan minad-dha'n, maka sembelihlah anak domba betina. Ini kata Rasulullah SAW. Ini udah yang paling minim. Yang paling minim, anak domba betina. Kalau anak kambing boleh nggak? Nggak boleh.
Harus do'an. Do'an itu domba, bukan kambing. Ya, bisa insya Allah dibedakan. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, jad'ah itu sittatu ashhur. Jad'ah itu anak domba itu yang sudah 6 bulan ke atas. Kalau 7 bulan ya tentunya lebih boleh. 8 bulan tentunya lebih boleh. 5 bulan setengah nggak sah. Ya. Dan sudah anak kasih gambaran untuk harganya. Ya, sekarang ini harganya untuk domba jantan kilo hidup 1 kilonya 120.000. Kalau yang 50 kilo berarti berapa? 50 kilo nih domba jantan, kambing jantan 1 kilo hidupnya 120.000, berarti harganya berapa? 6 juta, lumayan tuh, mahal tuh. Ya. Kalau betina, yang betinanya dengan harga 50, ya, harga betina kilo hidup itu 60.000. Itu kalau sedang mahal ya. 60.000, kalau sedang murahnya sampai 45, 50. Ya. 60.000 per kilo hidup kali 50 kilo. Berarti berapa? 3 juta. 3 juta rupiah. Ya. Nah, kata Rasulullah di sini sallallahu alaihi wasallam, fatadbahu jaz'atan min ad-dha'n, maka sembelihlah jaz'ah. Jaz'ah ada tak marbutah, berarti apa? Betina. Baqaratun, sapi betina. Jaz'atun berarti anak domba betina. Berapa beratnya 6 bulan? Biasanya 10 kilo, 11 kilo, enggak. Jarang yang sampai 15 kilo, 14 kilo itu sangat jarang. Kalaulah 10 kilo berat anak domba tersebut, berarti berapa harganya? 10 kilo kali 60.000. 600.000. Tapi jarang ya, maksudnya para peternak itu senang mereka kalau bisa kebeli anak domba yang umur 6 bulan mereka punya itu. Kadang mereka kasih cuma 450.000, 500.000. Ini langsung peternak ya, bukan calo-calo, nggak langsung peternak. Memang seperti itu harganya. 450.000, kami dapat 450.000 dulu banyak. Ya, 500.000, 600.000. Baik. Dan mereka para sahabat, jangankan untuk kurban, ketika nazalat ayatus sadaqah, ketika turun ayat sedekah, kunna nuhamil, kami menjadi kuli pikul. Jadi kuli. Kalau untuk nafkah diri sendiri dan keluarga udah cukup sebenarnya. Cuman karena mereka ingin bersedekah, karena ayat keutamaan tentang sedekah, mereka memaksakan diri mereka ada tambahan kerja, jadi kuli pikul, jadi kuli. Laki-laki diberi kekuatan fisik lebih lah. Ya. Dia mau jadi kuli pikul di pasar. Dapat upah, ngangkat barang dari dalam pasar, keluar pasar, gitu sebaliknya. 5.000, 10.000, itu yang mereka kumpulkan. Jadi mereka sedekahkan. Nah, apalagi untuk kurban. Untuk sedekah yang sunnah biasa saja, kunna nuhamil, kami betul-betul jadi kuli pikul untuk bisa bersedekah. Tidak melewati hari kecuali bersedekah. Mereka para sahabat dapat ilmu itu untuk diamalkan, bukan hanya sekedar wawasan. Nah, apalagi kurban nih. Ya, lebih daripada itu yang mereka tempuh. Rasulullah SAW saja untuk kurban beliau berarti berkurban dengan kemarin berapa? 2 ekor domba Faliha udana amlahaini akranain. 2 domba besar bertanduk besar. Domba Garut, domba adu. Sekarang ini berapa tuh harganya? Ya, 8 sampai 10 juta harganya. 8 sampai 10 juta ini yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kurbankan dalam keadaan beliau tuh bukan orang berada. Kalau orang berada, 1 ekor sapi, 2 ekor sapi, 1 orang nggak ada masalah. Ya, maksudnya dalam keadaan beliau sedang tidak ada, tapi beliau berusaha.
Ya, pakai kerja, kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ingin berkurban. Ada aja jalannya dimudahkan oleh Allah untuk kita berkurban. Ya. Nah, Rasulullah SAW berkurban dalam keadaan beliau seperti itu, menahan lapar kadang, sarapan gak ada, jadinya puasa, menyelipkan 3 kerikil di lipatan sarung beliau, tapi untuk kurban yang terbaiknya. Jadi maksudnya bukan orang yang ada gitu ya. Kalau untuk orang yang ada mah nggak ada nggak, itu mudah gitu. Dan ciri orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka yang bersedekah di saat mereka lapang dan di saat mereka susah. Jadi ada sebab yang mereka tempuh. Allah tahu, sekalipun dia sudah berusaha, belum dapat, Allah catat sempurna pahalanya. Ya, sudah ada usahanya. Ya, sudah ada usahanya nih. Beda kalau nggak ada usahanya, nggak ada kesungguhannya, sekecil apapun usaha Allah Subhanahu wa taala perhitungkan. Barakallahu fikum. Dan dalil tentang menyembelih anak domba itu banyak. Ya, di Sahih Muslim ada 3. Ya, di Sahih Muslim ada 3. Kalau domba betina atau sapi betina boleh nggak dijadikan hewan kurban? Sapi betina. Sapi betina lebih murah. Nah, ini pun bisa jadi besar, sama besarnya, 300 kilo besarnya. Kalau yang jantan itu bisa 22 juta, 21 juta, 20 juta, ya. Kalau yang jantan 300 kilo tuh. Yang betina jauh lebih murah. Jauh. Kalau di Bandung ya, kalau Bandung mahal-mahal. Tuh. Nah, jadi boleh juga patungan untuk sapi betina. Ini sapi nih. Ini kan anak kambing betina udah jelas boleh. Dia dalam keadaan, ya kita di kampung ini jarang yang kurban. Gimana kita kurban di sana dengan sapi betina yang besar tuh harganya setengahnya juga tuh. Ya, karena kita ada niatan sedekah melapangkan keadaan orang kampung di sana. Ya. Kita sembelih juga yang jantannya untuk kita sendiri itu. Ya, kita sembelih juga yang betinanya untuk mereka sedekah. Baik. Nah ini banyak ya, nggak perlu Anda bacakan hadis-hadisnya tentang di zaman Nabi SAW mereka para sahabat berkurban dengan anak domba ya, yang berumur 6 bulan. Baik, ini yang pertama, harus cukup umur. Yang kedua, hewan kurban itu haruslah selamat dari cacat. Nggak boleh cacat. Yang disepakati 4. Rasulullah SAW bersabda, dari hadis Bara' ibn Azib, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Arba' la tujzi' fil adahi." 4 cacat yang tidak sah untuk menjadi hewan kurban. Al-awra, al-bayyinu awruha, yang buta sebelah. Ya, kalau bahasa Arabnya pecak, kalau bahasa Sundanya pecak, mata sebelah. Jadi gini, Dajjal a'war ainul yumna. Kata Rasulullah SAW, Dajjal itu pecak mata kanannya. Mata kanannya itu buta. Jadi bukan Dajjal cuman ada 1 mata di tengah, bukan. Ada 2 mata. Yang 1 pecak, yang 1 buta. Yang 1 pun juga cacat. Ka'in bin Tawfiyah, seperti anggur yang keluar dari kawanannya gitu. Yang keluar, cacat. Dia ngaku Tuhan, bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan pepohonan, buah-buahan, bisa mengeluarkan emas, berlian dari tanah, dia nggak bisa ngobatin mata dia sendiri. Ya, makanya orang beriman dia tambah yakin, oh ini Dajjal nih. Ya, masa dia ngaku bisa ini, bisa itu, tapi dia sendiri fisiknya kayak gitu. Ya, nah ini dan Rasulullah SAW kemudian mengatakan seperti ini. Ini sebagai hadis saja ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Wa rabbukum laisa bi'a'war. Rasulullah mengatakan seperti itu. Kemudian memberi syarat seperti ini. Wa rabbukum laisa bi'a'war. Dan Rabb kalian tidaklah a'war. Tidaklah buta sebelah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah punya 2 mata. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah punya 2 tangan. Tetapi
Tidak bisa akal kita menembus seperti apa seperti apa tangan Allah, seperti apa mata Allah, seperti apa wajah Allah, seperti apa kaki Allah. Persamaan hanya pada nama umum. Siapa yang menetapkan Allah punya mata? Siapa yang menetapkan Allah punya tangan? Siapa yang menetapkan Allah punya kaki? Allah sendiri. Ya, ini udah kita bahas kalau nggak salah ya. Tapi memang harus diulang. Yang jarang-jarang aja lupa tuh. Apalagi yang salah terbalik. Yang sering aja sering lupa, apalagi yang jarang. Nah, arba' la tuzid fil adahi, al-aura al-bayinu aruha, yang buta sebelah yang jelas sekali butanya. Maksudnya jelas sekali butanya, kelopak matanya nggak terbuka atau gelambir nutup mata yang sebelah atau matanya itu putih, jelas atau keluar matanya cacat, nggak ada matanya. Ya, sebelah apalagi dua-duanya. Ya. Pokoknya jelas. Orang-orang menghukumin jelas. Itu buta. Wal maridah al-bayyinu maraduha. Al-maridah al-bayyinu maraduha. Yang sakit jelas sakitnya. Nah, sekarang ada virus PMK katanya. Memang keadaan sapinya seperti itu, dia tidur terus, kembung, nggak mau makan, nggak mau minum, besar sekali perutnya. Ya, nah kalau nggak segera disembelih mati dia. Baik. Dia nggak disuruh ditendang pun untuk berdiri nggak mau berdiri. Kalaupun berdiri sebentar duduk lagi. Nah itu tandanya sakit. Jadi kalau misalnya di masjid-masjid kita nih lihat ada yang tidur-tidur, kalau disuruh berdiri nggak mau, nah ini sapi sakit, nggak bisa dijadikan hewan kurban. Wal arja al bayyinu arjuha, yang pincang jelas pincangnya. Ya, tertatih tadi kalau jalan kumaweh, ya kalau jalan tuh agak loncat dia ya. Itu namanya pincang. Ya, ada sapi yang bobotnya sangat besar, terlebih ketika dia itu dibesarkannya di kayu, di atas kayu. Ya, tatakannya itu kayu bukan tanah atau bukan lantai. Nah, dia kaki belakangnya itu jatuh. Sapi itu jengke. Sapi itu apa jengke itu no? Jinjit ya. Sapi itu dia jalan tuh jinjit. Ya, jinjit seperti itu. Nah, ada sapi besar dia kayak gini dia. Jalannya tuh jatuh kaki belakangnya, tapi itu bukan pincang. Ya, tidak dikatakan pincang. Yang pincang tuh kalau dia jalan dia loncat-loncat, tertatih-tatih seperti itu. Nah, ini enggak boleh dijadikan hewan kurban. Ya, enggak sah. Apalagi yang enggak ada kakinya. Wal ajfa allati la tunqi. Yang keempat, yang kurus kering. Nggak ada sumsum, nggak ada daging, ya nggak ada dagingnya, ya, atau sedikit sekali dagingnya, nggak bisa dijadikan hewan kurban. Nah, nggak memperpanjang permasalahan bagaimana yang tanduknya patah, telinganya sobek, buntutnya potong, banyak luka di sekujur tubuh, ya banyak pembahasannya juga. Cuman wallahu alam Anda lebih cenderung pada pendapat yang itu sah untuk dijadikan hewan kurban, cuman pahalanya tidak sesempurna apabila hewan kurban tersebut sempurna fisiknya. Yang jelas disepakati 4 ini saja. Apa tadi yang satu? Yang pertama Kang Wahyu? Yang pecah, buta. Yang kedua? Pincang. Sakit, betul. Yang sakit jelas sakitnya. Yang ketiga? Yang pincang. Yang keempat? Yang kurus. Ya. Nah, ini yang disepakati. Jelas hadisnya dari Nabi SAW nih. Ya, sedangkan yang lain itu ada perselisihan, ada khilaf di kalangan para ulama. Misalnya potong tanduknya satu atau sobek, ya bahkan di apa sekarang tuh namanya tuh, di telinganya kan ditindik ya, ditindik aja ada khilaf juga tuh, ada khilaf tuh. Dikebiri, boleh nggak dikebiri? Nah, dikebiri kayak hewan sapi-sapi Australia yang ke Indonesia itu dikebiri. Nah, jadi besar-besar badan mereka. Boleh nggak? Apakah itu termasuk cacat? Datang dalam hadis Rasulullah SAW, dohan Nabi SAW, bikabsyaini amlahaini aqranaini maujuaini. Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor domba besar, bertanduk besar, yang dua-duanya dikebiri. Mauju. Ya, wija. Kalau
Kalau wija. Jadi apa namanya? Kalau pemuda belum bisa memberi nafkah untuk anak istri, maka kata Rasulullah apa? Berpuasalah, kan gitu. Fa innahu lahu wija, kata Rasulullah. Karena itu sebagai kebiri dia, sebagai penahan dia, benteng dia untuk dia tidak jatuh pada maksiat. Nah, jadi itu maujuk ya yang dikebiri. Nah, istilah boleh untuk dijadikan hewan kurban yang dikebiri. Cuman qadar Allah tadi malam Anda dapat pertanyaan, ini gimana nih? Ya kambing ini sehat walafiat. Maksudnya loncat sana, loncat sini, cuman turun bro. Ya, kambing juga ada turun bro, jadi besar ini. Nggak tahu apa kata teman ini ya. Cuman boleh nggak? Ya tetap sah, cuman tetap ada kurang sempurnanya gitu. Kalau yang kurang sempurna ya kurang juga pahalanya. Kita kalau mencari kesempurnaan, yang paling sempurna dari sudah bahas tentang malih kan ya, amlahain. Bang Feli sudah bahas belum kemarin amlahain. Apa arti amlahain? Udah kan? Amlahain itu yang bagus. Jadi kalau bahasa sekarang kalau misalnya nih, ini orang-orang Jazair, orang Maroko ya, orang-orang Libya, Tunis, ini mereka ini sama nih serumpun mereka apa namanya? Kalau kita Malaysia, Brunei gitu ya. Nah, mereka ini Libya, Tunis, Jazair, Maroko. Nah, mereka ini kalau main bola oper misalnya. Nah, operannya bagus tuh. Meliha. Operannya cantik, operannya bagus. Meliha. Ya, lihat mungkin ada sepeda bagus, meliha. Ada motor bagus, meliha, ya. Nah, jadi udah bahas kan? Sudah ya? Kayak bakso enak bahasa Arabnya apa? Hadza malih. Ini bakso keasinan. Hadza malih. Kan gitu. Nah, Rasulullah SAW melihat banyak domba bagus, malih semuanya nih. Besar-besar, bertanduk besar, warnanya bagus, ya warnanya cantik. Nah, Rasulullah SAW itu amlahain, yang paling amlah. Yang paling bagusnya. Seperti itu. Itu bahasa Arab. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah waktu dzabhil udhiyah, waktu penyembelihan hewan kurban. Kapan? Ya betadi'u waktuha min ba'di sholatil Id liman shallaha. Ya. Waktu penyembelihan hewan kurban itu setelah selesai sholat Id. Nah, wajib ya. Sholat Id ini hukumnya apa? Wajib. Sampai Rasulullah SAW memang berbeda dengan pendapat jumhur. Kalau jumhurul ulama mengatakan sholat Id itu hukumnya sunnah, muakkadah, tidak wajib. Tetapi wallahu alam, ana lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan sholat Id itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan para wanita semuanya untuk keluar. Wanita yang haid pun keluar. Ya. Gimana hadisnya? Amarana an nukhrija al-huyyad wa dhawatil khudur. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan para wanita sampai mereka yang haidnya dhawatil khudur. Khudur ini tirai. Ya, para gadis dulu mereka nggak ada keluar kayak gitu. Mereka tuh di balik tirai terus, nggak pernah kelihatan sama orang. Ya, wa dhawatil khudur, sampai para gadis pun mereka apa? Keluar. Ya, disuruh oleh Nabi SAW. Bagaimana kalau tidak ada jilbab satu orang di antara kami ya Rasulullah? Itu lebih suhtah. Ya, pakaikan. Jadi kayak gini. Satu jilbab dipakai sama yang punyanya itu, kemudian saudaranya nggak punya diginiin nih. Dia nggak lihat jalan, pegang gitu. Ya, kayak gitu keadaan orang dulu. Ya, baik. Dan mana dalil lebih kuatnya lagi? Bisa menjatuhkan hukum wajib sholat Jumat. Boleh nggak yang sunnah mengalahkan yang wajib? Nggak boleh kan? Masa yang sunnah kan kalau terkumpul dalam satu hari itu hari Jumat dan Al-Id, maka sholat Jumat diberi keringanan oleh Allah. Betul?
ya, untuk dikerjakan menjadi zuhur. Untuk dikerjakan menjadi zuhur, bukan artinya nggak sholat, bukan. Ya, tetapi harus ada, di setiap masjid harus ada, Jumatan harus ada. Rasulullah SAW mengatakan, wa inna mujammi'un, dan kami tetap melaksanakan sholat Jumat. Tapi tidak mengapa yang tidak sholat Jumat. Ya. Masa yang sunnah bisa mengalahkan yang wajib? Jelas nggak? Sholat wajib hukumnya, sholat Jumat hukumnya wajib kan? Masa sholat id yang itu sunnah bisa mengalahkan yang wajib? Jelasnya, yang wajib bisa mengalahkan yang wajib. Yang wajib bisa mengalahkan yang wajib lagi. Ya, kayak seperti ini misalnya. Jelas insya Allah ya. Nah, jadi misal kalau safar, dia sholat id, tetap dia sholat id di jalan gitu. Ya, jangan sampai nggak sholat id. Yang umroh tuh biasanya tuh, ya sholat id pas hari terakhir Ramadan pulang ke Indonesia biar lebaran di Indonesia. Udah sholat id di atas pesawat. Yang nggak bisa harus berjamaah. Dia nggak bisa, misalnya ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah yang udah nggak bisa lagi ke musola, nggak bisa lagi ke lapangan, udah sholat di rumah 2 rakaat aja. Kalau misalnya nggak bisa atau nggak tahu tentang tata cara sholat id, takbir di rakaat pertama 7 kali, di rakaat kedua 5 kali. Kalau nggak dia sholat seperti sholat 2 rakaat biasa aja, sah. Ya, karena itu hukumnya sunnah. 7 kali itu hukumnya, takbir 7 kali itu hukumnya sunnah. Takbir 5 kali itu hukumnya sunnah. Ya, cuman sholat kayak biasa aja sah. Barakallahu fikum. Nah, ini pun yang perlu Anda ingatkan, ya banyak nih beberapa DKM masjid ya mengakhirkan penyembelihan di hari Sabtu. Kenapa Pak? Bentrok dengan Jumatan. Nggak cukup waktu untuk membagikan daging. Ya sudah, sebagian bapak-bapak yang itu inti panitia nggak usah Jumatan. Ya, tetap dia kerjakan bagiannya, bagikan daging. Ya, nggak usah Jumatan semuanya. Apalagi panitia-panitia inti itu bagian keamanan. Jumatan kabeh mah ada lengitan atau hulu. Cokor di mana lengitan. Nah, jadi nggak sedikit pun makruh. Bahkan kalau maslahatnya lebih besar pahalanya. Dia menjaga harta kaum muslimin, dia menjaga amanah kaum muslimin, lebih besar pahalanya. Ya, nggak sedikit pun makruh intinya untuk tidak Jumatan. Ya, terlebih mereka panitia inti. Ya, misalnya kita safar nih, mana yang lebih besar pahalanya? Sholat 2 rakaat qashar atau 4 rakaat itmam? Qashar lebih besar pahalanya. Mengambil keringanan yang Allah berikan. Innallaha yuhib ayyuta rukhsu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senang apabila diambil keringanan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya, nah begitulah. Jadi jangan sampai jadi alasan Jumatan, Allah beri keringanan, begitu ya. Nah, di sini penting ya kepada para. Soalnya apa? Kalau disembelih tanggal 11 sah nggak? Sah kan? 12, 13 sah kan? Pahalanya ya beda dong. 1 ekor kambing tanggal 10 sama 1000 sapi tanggal 11, 12, 13. Lebih besar pahalanya kapan? Tanggal 10. 1 ekor kambing. Misalnya orang ini cuma anak kambing bahkan kalau dia nggak punya. Ini syaratnya dalam keadaan dia tidak punya. Dia sembelih anak domba, kambing. Anak domba di tanggal 10. Lebih besar pahalanya daripada dia berkurban dengan beribu sapi di tanggal 11, 12, 13. Karena keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, kita sebagai panitia misalnya nih, kita memberikan yang terbaik untuk warga, untuk teman, sahabat yang mengamanahkan itu kepada kita. Ya, kecuali memang over, nggak mampu memang. Ya, misalnya ada 1000 sapi, tenaga terbatas. Ya, tentunya nggak bisa semua ya, seperti ini nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi waktu awal penyembelihan itu setelah selesai sholat Id. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla sholatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk." Siapa yang sudah sholat Id bersama kami, kemudian dia berkurban, maka dia telah mendapatkan pahala kurban. Langsung Abu Burdah ibn Niyar, sahabat Nabi SAW, angkat tangan. Bilang, "Ya Rasulullah,
Dzabahtu syati qabla shalah. Ya Rasulullah, aku sembelih kambingku sebelum salat tadi. Sebelum salat Id, setelah salat subuh. Karena aku ingin kambingku lah yang pertama kali disembelih di tempatku. Dan aku ingin membahagiakan tetangga-tetanggaku yang kurang mampu, du'afa, yang miskin. Aku ingin membahagiakan mereka. Dan aku niatkan itu sebagai kurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkumpul 3 niatan. Ini 3 niatan luar biasa ini. 3 niatan baik. Yang pertama kurban. Yang kedua, dia ingin bersegera untuk beribadah, menjadikan hewan kurban yang pertama kali untuk disembelih. Kemudian yang ketiga, dia ingin melapangkan, membahagiakan tetangga-tetangganya yang miskin. Luar biasa kan niatan tersebut? Apa kata Rasulullah SAW? Syatuka syatul lahm. Kambing yang kau sembelih hanya kambing pedaging biasa. Dalam Islam nggak cukup hanya sekedar niatan baik, niatan ikhlas. Harus sesuai dengan tuntunan ajaran contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nih sahabat nih, bid'ah nggak nih? Bid'ah, beliau melakukan kebid'ahan kan? Diterima nggak? Nggak diterima. Niatannya ikhlas. Maksudnya tidak ada tuntunan itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau lakukan. Ya, setingkat sahabat saja ketika ibadahnya tidak sesuai dengan ajaran Nabi, Rasulullah langsung saklek bilang, mengatakan, syatuka syatullah. Kambing yang kau sembelih itu kambing pedaging biasa, nggak ada nilai kurbannya. Terus Rasulullah bilang kayak gitu langsung. Ya, nah jadi harus ada syarat ketentuannya. Ya, waktu penyembelihan itu setelah selesai sholat Id sampai kapan? Terakhir Ayyamut Tasyriq ya. Tanggal 13. 11, 12, 13. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ayyamit tasyriq dzabhun." Setiap hari-hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan. Setiap hari-hari tasyrik, hari penyembelihan. Ya, boleh. Ya. Nah, sah, kurbannya itu sah. Dan biasanya itu di hari ke-13, domba itu udah murah-murah. Udah murah-murah. Ya, karena peternak takut juga dia daripada balik kampung masih bawa domba, dia jual murah tuh. Apalagi pada asar antum belinya. Pada asar belinya. Ya, sok di pasar moal munte. Nah, sekalipun dia sembelih hewan kurbannya sesaat sebelum azan maghrib dikumandangkan, sah itu menjadi hewan kurban. Sekalipun belum dikuliti, dibagikan dagingnya, yang jelas sudah disembelih sebelum maghrib. Pas dia sembelih, langsung dikumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah nggak itu jadi hewan kurban? Sah. Setelah maghrib, Allahu Akbar, dia sembelih tuh. Itu jadi apa namanya, pedaging biasa. Untuk makan biasa, kayak untuk jualan, kayak gitu. Ya boleh dijual, jadinya. Ya, kalau seandainya dia sembelih sebelum waktunya atau setelah habis waktunya, itu bukan hewan kurban dan dia boleh jual daging itu. Kalau hewan kurban boleh nggak dijual? Nggak boleh. Dijual kulitnya, nggak boleh dijual dagingnya. Bagi si mudhahi ya, bagi yang berkurban. Kalau daging kurban tersebut sudah diberikan kepada sahabatnya, dihadiahkan, atau dia sedekahkan kepada orang miskin. Orang ini jual, harga daging biasanya 120.000. Saya jual nih dengan harga 70.000, saya sedang perlu uang. Boleh nggak? Boleh. Jelas ya? Boleh. Nah, kemudian yang berikutnya. Ma yusna' bil udhiyah. Apa yang boleh dilakukan untuk daging kurban? Nah, apakah semuanya harus disedekahkan, dihadiahkan? Apakah boleh dimakan oleh orang yang berkurban? Nah, dan ini banyak ya, kalau di Jawa Barat banyak khurafat, kesalahan dari sebagian yang dikatakan ustadz
melarang orang yang berkurban untuk makan dari hewan, untuk makan daging dari hewan kurbannya. Nah, nggak boleh katanya. Masa diminta satu paha? Kambing kan ada 4 pahanya tuh. Satu pahanya diambil. Eta mah di sirotol mustaqim bakal pengkor lumpang. Aduh, entah dari mana dia dapat hadis itu ya. Jadi menurut dia tuh di sirotol mustaqim dia naik hewan kurban. Ya, naik hewan kurban. Nih, faedah dikit. Boleh nggak menunggangi sapi atau kerbau? Kita lihat ya, di beberapa daerah kan sapi atau kerbau ditunggangi ya, dinaikin. Ya, boleh nggak? Ya. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Bukan hanya sekedar makruh, enggak, hukumnya haram. Hadisnya di Sahih Bukhari. Hadisnya di Sahih Al-Bukhari. Ada Rasulullah SAW menceritakan ada seorang yang dia menunggangi sapi. Ya sapinya dia coba dia tunggangi. Ya, dia naikin tuh kayak kuda. Kemudian sapi tersebut menoleh ke arah dia. Ini kata Rasulullah SAW nih. Kemudian sapi tersebut berbicara dengan bahasa manusia. Ma khuliqtu lihada. Aku tidak diciptakan untuk seperti ini, untuk ditunggangi. Ya, sampai orang yang punyanya ini bilang, Al-Baqar yatakallam, sapi bisa bicara. Ya, nah kata Rasulullah SAW, amantu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Aku imani kejadian ini, demikian pula Abu Bakar dan Umar. Gak ada Abu Bakar dan Umar pada saat itu. Tapi Rasulullah SAW memastikan, kalau itu keluar dari lisan Nabi SAW, itu mungkin gak? Kalau kita ceritakan cerita-cerita kayak gini, mungkin sebagian orang kan, mana mungkin kan gitu ya. Ya. Tapi untuk Abu Bakar dan Umar, gak ada sedikit pun keraguan kalau itu datang dari Nabi Muhammad SAW. Gak ada Abu Bakar dan Umar. Ya, baik. Nah, jadi hukumnya karena sebab kisah ini tidak boleh tidak boleh sapi ditunggangi. Boleh dijadikan alat untuk membajak harth ya. Boleh dijadikan apa lagi ya? Untuk ngegiling tuh. Untuk ngegiling tuh boleh. Baik. Karapan kuma lomba sama duka. Tapi insyaallah kita lanjutkan pada insya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Kita melanjutkan kajian tentang fikih al-udhiyah atau fikih kurban yang akan kita lanjutkan dengan fikih al-dzabaih atau fikih penyembelihan. Nah, apakah boleh al-mudahhi, al-muqarrib, orang yang berkurban untuk makan dari daging kurbannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ayat 28. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah oleh kalian daging dari hewan kurban kalian itu dan beri makanlah orang yang susah dan orang fakir. Ya. Dengan ini berberkah daging kurban untuk kita makan itu berpahala. Nah, beda dengan daging yang kita beli di pasar jadinya. Karena ada perintah dari Allah untuk kita makan dari daging kurban tersebut. Bantahan juga ayat ini untuk mereka yang melarang al-mudahhi, orang yang berkurban untuk makan dari daging kurbannya. Ya. Siapapun yang berpendapat apabila itu menyelisihi ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka tidak perlu ditoleh, ya, tidak perlu dilihat ucapannya. Nah, dan bagi sebagian mazhab disunahkan untuk dibagi 3. Ya, memang datang riwayat dari Nabi SAW, cuman
wallahu alam bagaimana ana ikut pendapat ulama yang mengatakan hadis ini dhaif ya. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Wa yut'imu ahla baitihi as-sulus. Dia beri makan keluarganya dengan sepertiga daging kurbannya. Wa yut'im fuqara jiranihi sulus. Dia beri makan orang-orang fakir tetangganya dengan sepertiga. Wa yatasaddaq 'ala su'al bisulus, dan bersedekah dengan yang meminta-minta sepertiganya. Ya, sebenarnya bukan hanya sedekah, boleh juga jadi hadiah. Ya, untuk orang kafir, ya tetangga-tetangga kita, atau untuk orang yang memang mampu, bukan untuk orang yang tidak mampu saja. Ya, boleh untuk diberikan kepada mereka daging dari hewan kurban kita. Nah, kemudian berapa lama kita boleh menyimpan daging kurban? Ya, sekarang kan udah ada alat freezer ya. Kalau dulu orang dibikin dendeng kali ya, untuk bisa lebih awet, diasap ya. Hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, sahih. Kuntu nahaitukum an iddikhar luhumil adahi fawqa thalath. Dulu aku pernah melarang kalian untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Dulu aku pernah melarang kalian untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Jadi sebelum 3 hari udah habis semua. Tujuan Rasulullah SAW muasat lil muslimin, untuk melapangkan keadaan kaum muslimin yang pada saat itu masih susah di awal-awal Islam. Kaum muslimin sangat susah. Ya, jadi janganlah disimpan-simpan daging hewan kurban itu, bagikan habis ya kepada saudaranya, tetangganya, orang-orang miskin. Nah, nggak boleh lebih dari 3 hari. Famsiku ma badalakum, tapi sekarang simpanlah terserah kalian. Kata Rasulullah, simpanlah terserah kalian. Ya, ada yang sampai ulang tahun berapa kali ya? Ya, udah sampai 3 kali ulang tahunnya tuh. Ulang tahun daging kurban di freezer. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya bukan nggak boleh, boleh aja kalau seandainya ada pun yang seperti itu. Ini dalilnya, fa'amsiku ma badalakum. Ya, famsiku mabadalakum, simpanlah terserah kalian. Simpanlah terserah kalian. Baik. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan bagi mereka yang mau berkurban, apabila sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, adalah larangan untuk mencukur bulu-bulu atau memotong kuku. Hadis dari Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala al-'ashr", apabila sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, wa indahu udhiyah. Wa indahu udhiyah. Dan dia sudah punya hewan kurban, bukan hanya niat, tapi dia sudah DP, dia sudah beli, ya, udah ada hewan kurbannya itu udah ada. Ya, bukan berniat dan nanti carinya nanti. Enggak. Ya, kalau yang baru berniat belum dapat hewan kurban, menurut hadis ini masih boleh dia cukur-cukur hari ini gitu ya, misalnya tanggal 5. Ya, sekarang tanggal berapa? 5, 6. Tanggal 6 ya. Tanggal 6 Dzulhijjah masih boleh cukur-cukur kalau dia belum beli. Tapi walaupun dia berniat nanti untuk berkurban, nanti carinya nanti gitu misalnya. Ya, kalau kata Rasulullah di sini, wa indahu udhiyah, dan dia sudah punya hewan kurbannya, yuridu ayyudhi, dan dia mau berkurban, fala ya'khudanna sya'ran wala yuqlimanna dhufra, maka jangan cukur bulu apapun, rambut, bulu ketiak, cukur kumis, ya, bulu kemaluan, enggak boleh. Wala yuqlimanna dhufra, dan tidak boleh pula dia potong kukunya, kuku kaki, kuku tangan, enggak boleh. Nah, ini berlaku hanya untuk kepala keluarga. Kalau dia sertakan seluruh keluarganya, ya. Anak-anaknya boleh cukur rambut, boleh. Anak-anaknya, ya.
Larangan ini hanya untuk kepala keluarga yang atas nama dia berkurbannya. Kan udah kita bahas ya pada pekan lalu, boleh kita sertakan keluarga kita yang sudah meninggal, bahkan ya masih hidup juga bisa, anak istri ya. Kalau untuk mengkhususkan yang sudah meninggal boleh nggak? Nggak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada dalilnya, karena ibadah kurban itu bukan ibadah sedekah saja. Ya, kalau sedekah boleh nggak untuk orang yang sudah meninggal? Boleh, jelas, hadisnya jelas boleh. Tapi kalau ibadah kurban itu bukan hanya bagi-bagi daging, bukan. Tapi ibadah mencurahkan darah. Ibadah mencurahkan darah. Ya, nah, Rasulullah nggak pernah lakukan itu. Untuk Khadijah, Hamzah, Qasim, Abdullah, Tahir, putra-putra beliau, istri beliau, paman beliau. Nah, jadi larangan untuk cukur rambut, potong kuku, ini hanya untuk yang berkurbannya saja ya, untuk keluarganya tidak termasuk. Nah, kita masuk fikih adz-dzabaih, fikih penyembelihan. Nah, adz-dzabihah, sembelihan yang halal adalah hewan yang disembelih dengan cara syar'i. Nah, macam-macam penyembelihan dalam Islam itu ada 3. Yang pertama, nahar. Nahar, fasholli li rabbika wanhar. Nahar. Apa itu? Menusukkan benda tajam di pangkal leher hewan. Biasanya unta. Jadi di pangkal lehernya, di bawah sini ya. Kalau leher unta di bawah sini ya, itu ditusuk. Cuman ditusuk aja. Nggak dipotong kayak gitu, nggak kayak kita sembelih, bukan. Ditusukkan saja benda tajam. Pisau dapur yang tajam misalnya. Ya, tombak pokoknya yang tajam boleh. Nah, itu namanya nahar. Biasanya untuk unta. Diikat, tunggu sebentar. Ya. Nah, diikat kaki depannya satu. Diikat kaki depannya satu. Yang kanan diikat kaki depannya. Jadi dia tidak bisa nejeh. Ya. Kalau kan unta itu cerdas, ya. Unta itu dia termasuk binatang yang cerdas. Kata Rasulullah SAW, ta'ahadul Quran, fala huwa asyaddu tafalutan minal ibili fi uquliha. Kata Rasulullah SAW, ulang hafalan Quran kalian. Karena hafalan Quran itu lebih cepat hilang daripada unta di ikatannya. Kalau unta dia udah diikat, dia tetap biasanya hilang. Ya, kabur, dia bisa melepaskan ikatannya itu. Cerdik unta itu. Ya, makanya ada istilah dolatul ibil. Dolatul ibil, ya, unta yang hilang. Dan kalau itu umumkan di masjid, siapa yang lihat unta saya? Nah, itu doakan mudah-mudahan untanya nggak kembali lagi. Maksudnya saking seringnya unta itu hilang, ya nggak boleh diumumkan di masjid. Nah, para ulama mengkiaskan semua benda hilang nggak boleh diumumkan di masjid. Tapi kalau kita mengumumkan benda yang ditemukan boleh. Bedakan ya. Nah, ini fasholli li rabbika wanhar. Jadi diikat kaki kanannya satu, dengan itu dia tidak bisa menendang. Kalau kaki kanannya tidak diikat, dia tuh liar, dia bisa menendang, ya. Jadi kaki kanannya diikat satu, ya. Dengan itu dia tidak bisa menendang dan dia akan jatuh. Tuh. Ini nahar. Boleh nggak nahar untuk sapi? Sebagian ulama mengatakan boleh, sapi pun dibuat nahar, tidak disembelih. Tapi ditusukkan saja di pangkal lehernya, tapi itu jarang. Yang kedua adalah dzabah. Ya, nanti akan kita bahas yang menyembelih yang kita tahu ya, nanti akan kita bahas. Yang ketiga adalah al-aqr. Jadi 3 penyembelihan dalam Islam. Yang pertama nahar, yang kedua dzabah. Dzabah itu menyembelih, nanti akan kita bahas.
Yang ketiga adalah al-aqr. Al-aqr itu apa? Melumpuhkan hewan dengan cara apapun. Ketika datang liarnya. Ya. Sapi keasupan gaang ya. Ya. Ngamuk tuh. Bisa ditembak, boleh. Ditombak, boleh. Dipanah, boleh. Karena udah nggak bisa lagi dia disembelih apa gaang. Udah nggak ada gaang di sini. Di Cibaduyut dulu banyak sawah kenehnya. Nggak tahu bahasa Indonesianya, Ana juga nggak tahu gaang itu apa. Bisa masuk ke telinga kerbau biasanya. Telinga kerbau, kemudian jadi ngamuk, merusak, bahkan bisa nyeruduk apapun yang dia lihat. Nah, ketika datang liarnya binatang tersebut, boleh kita baca hadisnya, mana alaikum fasna'u bihakadza. Apabila binatang ternak kalian itu liar, datang liarnya, maka buatlah seperti ini. Ada salah seorang sahabat menombak ya sapi, padahal sapi, ya unta, ditombak, dipanah, ya. Atau misalnya jatuh nih, sapi ke sumur, kepalanya di bawah, kumaha mencitna, ditarik nggak bisa, sapi 300 kilo, kecuali dia punya eskavator, ya. Dia tarik, dia nggak bisa. Jelasnya ada kejadian seperti itu. Bagaimana caranya? Udah dia tusuk aja, perutnya dia tusuk, dia lukai, bagaimana cepat apa? Mati hewan tersebut. Itu namanya akr. Ya, kalau berburu seperti ini, berburu apa aja yang kena tuh. Ya, apa aja yang kena, mau badannya, mau kepalanya, ditembak, dipanah. Nah, begitu jugalah kalau hewan kurban ini sudah jadi apa? Liar. Boleh untuk dibuat seperti itu. Oke, sekarang kita membahasnya yang sembelihan aja ya. Nah, hukum menyembelih dengan cara syar'i wajib, harus, dan tidak halal apabila sesembelihan itu dilaksanakan dengan cara tidak syar'i. Apa saja nanti kita bahas. Jadinya apa? Bangkai. Kalau disembelih dengan cara tidak syar'i, nama hewan tersebut apa? Bangkai, bukan sembelihan lagi. Ya. Hurrimat alaikumun maitah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan diharamkan atas kalian bangkai. Jadi semua sesembelihan yang disembelih dengan cara tidak syar'i namanya maitah. Namanya bangkai. Ya, misalnya ada hewan jatuh dari tebing mati, ada hewan kayak sapi tenggelam, kan nggak disembelih nih, semua mati. Ada hewan berkelahi, bertanduk sama satu sama lain, mati, ya. Atau ada orang membunuh sapi dengan cara dipukul, disetrum, ya, atau di stunning, tapi dengan kekuatan yang tinggi. Ya, kalau halal meat di Australia itu cuman ditek gitu saja, diketuk begitu saja berapa gram, kemudian dia pingsan. Kalau nggak segera disembelih, dia bangkit lagi tuh. 9 detik, kalau nggak 11 detik. Pingsan 11 detik, nah disitulah disembelih. Ya, sapi-sapi Australia, sekalipun itu di Indonesia, seperti itu cara penyembelihannya. Di stunning, tek, ada kayak pistol yang kayak apa namanya? Ya, tek. Nah, itu kalau yang halal meat, dia bikin pusing aja, bikin pingsan aja. Tapi kalau orang-orang yang kafirnya, itu sampai mati dia dipukul kayak gitu. Jadi nggak ada penyembelihan. Ya, ada yang di strum. Ya, nah ini semua bangkai namanya. Yang boleh tidak disembelih hewan dan halal, apa itu? Ikan dan belalang dan juga yang sejenisnya. Nah, yang sejenis belalang teh. Ada yang dimakan orang apa ya? Jangkrik ada yang makan orang. Ya kalau ada orang makan boleh. Hah? Belalang. Ya. Ya mungkin di sebelah mungkin di beberapa daerah ada
jenis hewan yang dimakan oleh mereka, tapi dia nggak punya darah, ya kayak gini nih, kayak belalang, makanya hukumnya boleh. Wa kullu ma la ya'ish illa fil ma', ya, ikan, belalang, dan semua yang hanya hidup di air, ya, semua yang tidak semua yang tidak bisa hidup kecuali di air. Berarti apa? Kura-kura atau penyu atau buaya atau nanti kepiting boleh nggak dimakan? Hah? Emang kepiting disembelih? Ya. Nah, kepiting hewan air atau hewan darat? Dua alam. Ya? Apa? Kayak katak. Oh, kalau katak nggak boleh. Udah jelas, katak nggak boleh dibunuh. Katak di rumah kita itu nggak boleh dibunuh. Dia harus dibuang. 4 hewan yang tidak boleh dibunuh. Apa? Semut, lebah, katak, burung hudhud. Ya, nggak mungkin kan makan katak hidup-hidup keluar lagi hidup-hidup kan nggak mungkin. Jadi makan katak hukumnya haram karena apa? Dia akan membunuh. Ulama khilaf untuk daging buaya apakah halal atau haram. Ulama khilaf. Ya, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Katanya buaya itu dia nggak bisa lepas dari air, mesti dia di air juga gitu. Penyu begitu juga. Kepiting begitu juga. Ada khilaf. Cuman yang rajih kepiting jelas bolehnya, halalnya, nah tidak perlu disembelih. Nah, tidak ada dalil pengharaman makan binatang yang hidup di 2 alam seperti itu, nggak ada. Ya, dalil seperti itu nggak ada. Yang mengatakan ini adalah Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dan kitab Nailul Autar. Ya, ini banyak ya di masjid-masjid di rumah kita, masjid kampung kita tuh ada tuh kitab Nailul Autar. Nah, nggak boleh. Syaukani bilang nggak ada dalilnya. Larangan untuk makan hewan yang hidup di 2 alam, kayak gitu nggak ada. Rasulullah SAW mengatakan al-bahru tahurun ma'uh al-hillu maitatuh. Laut itu suci airnya, halal bangkainya. Nah, tadi di sini katakan ma la ya'ishu illa fil ma'. Semua yang tidak bisa hidup kecuali di air. Misalnya kuda laut, ya pokoknya benda-benda laut lah, ular laut. Ya. Walaupun itu ular boleh nggak dimakan sebenarnya? Ular kobra boleh dimakan nggak? Haram. Kenapa haram? Karena harus dibunuh. Jadi nggak boleh punya hobi ngukut orai, nggak boleh. Ya, boleh. Kalau reptil lain boleh ya. Tapi kalau untuk ular nggak boleh, karena harus dibunuh. Kata Rasulullah SAW, uqtulul hayyat wa dutufyatain. Ya, bunuhlah oleh kalian ular itu. Terlebih yang ada 2 titik di atas matanya. Ya, karena itu bisa membuat mata manusia buta dan bisa membuat orang yang hamil itu keguguran. Allah alam jenis ular apa yang seperti kata Rasulullah SAW ini. Jadi hanya dengan melihat matanya orang yang hamil langsung keguguran dan manusia pun melihat ular itu bisa buta. Ya, dzutufyatain namanya. Jadi ini kaidahnya. Yang diperintahkan untuk dibunuh dan yang disuruh untuk dibunuh itu dilarang untuk dimakan. Jelasin ya. Yang diperintahkan untuk dibunuh, apa yang diperintahkan untuk dibunuh? Kalajengking, tikus, gagak, cicak. Nah, itu nggak boleh dimakan. Ya. Nah, sedangkan yang hidupnya di laut, ya, dia nggak hidup kecuali di laut, hukumnya boleh. Tutut, ya, siput boleh. Nah, sekarang kita bahas syarat orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih haruslah dia berakal. Kalau orangnya gila, pikun, mabuk, maka tidak boleh untuk menyembelih. Karena dia tidak meniatkan sebagai kurban untuk Allah. Ya, dia tidak meniatkan
Ya, ini sebagai ibadah nggak ada. Nah, orang mabuk, pikun, orang gila. Yang kedua, mumayyiz, anak mumayyiz nggak mesti harus balik. Misalnya ada anak umur 10 tahun, kuat dia fisiknya. Ya, bisa dia menyembelih, sah sesembelihannya. Dan dia pun bisa menghadirkan niat, hukumnya sah. Laki-laki atau perempuan? Dzakaron kana am untha. Boleh laki-laki, boleh perempuan yang menyembelih, itu nggak mesti harus laki-laki. Tapi pernah lihat nggak ada ibu-ibu yang nyembelih? Nggak ada ya? Ada nggak? Tapi kalau ada, anak minta ke santri putri, sok atuh ada yang nyembelih kayak satu orang, masa nggak ada yang bisa? Atau mungkin mudarisatnya, para ustazahnya, enggak, kami motong-motong aja lah katanya. Ya, nggak ada yang berani tuh, beratus orang tuh nggak ada yang berani. Di zaman Nabi SAW, ada penggembala wanita jatuh, satu dombanya dikejar, jatuh dari tebing ya ke jurang, dia kejar ya dombanya itu, kemudian masih sekarat belum mati, langsung dia ambil batu tajam dan disembelih langsung, bismillah Allahu akbar. Halal. Hadisnya di Sahih Al-Bukhari. Boleh menyembelih bahkan dengan batu tajam. Nanti kan kita bahas. Ya. Nah, ini mungkin antum kaget nih. Baik dia muslim atau kitabi. Apa kitabi? Ahlul kitab. Orang Yahudi atau orang Nasrani. Sah sesembelihannya. Halal sesembelihannya. Mana dalilnya? Di surah Al-Maidah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum." Dan makanan, atau ya kalau terjemahannya seperti itu, dan makanan ahlul kitab itu halal untuk kalian. Ya. Ditafsirkan oleh Abdullah ibn Abbas, "Ai dzabaihuhum", sesembelihan mereka halal untuk kalian. Ditafsirkan oleh hadis Nabi ayat ini. Seringkali Rasulullah SAW diundang oleh orang-orang Yahudi, Rasulullah datang makan sesembelihan orang Yahudi, menunjukkan halalnya sembelihan mereka. Ya, sampai Rasulullah kan diracun. Itu karena daging yang beliau makan yang disembelih oleh wanita Yahudi. Ya, jadi apa hukum sesembelihan ahlul kitab? Hukumnya halal. Nah, begitu pula daging impor. Ya, daging impor dari negara ahlul kitab itu halal. Misalnya Vatikan atau negara yang dia berpegang dengan agamanya, Italia kali ya. Ya, dia fanatik dengan apa? Agamanya. Boleh. Negara muslim jelas bolehnya. Brunei, Malaysia, ya Jazair, Maroko boleh. Yang ketiga, daging impor yang itu datang dari negara tidak beragama atau penyembah dewa atau berhala, hukumnya haram. Nggak boleh dimakan. Seperti Jepang, Cina, India, ya, yang menyembah berhala, menyembah dewa, atau yang tidak beragama, seperti Korea, ya, Australia nggak beragama, ya, Amerika pun nggak beragama, walaupun di dolarnya tertulis apa? In God we trust, ya, dia jual gerejanya. Di Australia itu ada sertifikat halalnya luar biasa, bahkan lebih baik daripada sebagian tempat pejagalan atau penyembelihan yang ada di Indonesia. Ya, maksudnya betul-betul orang yang nyembelih ya halal meat di Australia itu betul-betul dilihat orangnya, tauhidnya, sholatnya, ada seminarnya, ada ujiannya. Nggak semua orang bisa kerja di tempat itu. Ya, kalau di sebagian tempat pejagalan di negeri kita ini mabuk, atau sholat, pakai jimat, itu ya kayak gitu keadaannya. Ya, di sebagian pejagalan di negeri kita nih, ya seperti itu, nggak sholat mereka, jelas sekali nggak sholatnya, ada sebagian. Ya, baik. Nah ini kalau di Australia ada halal meat itu udah insya Allah apa malah lebih, misalnya daging kan daging impor dari Australia gitu ya. Nah ini ada sertifikatnya enggak, sertifikatnya diakui enggak. Kadang sebagian
di rumah makan apa? Steak itu, ya dia mendatangkan daging impor. Disebutkan sertifikatnya, nggak jelas. Ini siapa, orangnya siapa. Ada sertifikat bahasa Arab. Ya, karena orang Indonesia selama itu bahasa Arab bener aja gitu ya. Nah, jadi hati-hati juga. Nah, yang boleh adalah apa? Ahlul kitab. Boleh ahlul kitab, boleh muslim. Misalnya kita punya teman nih, punya saudara, tetangga orang Kristen, yuk Pak, ngiringan. Abi mah sanes muslim, hayu lah ngiringan. Muncit Pak, tapi bismillahnya, bismillah. Ya, karena memang syariat mereka pun ketika berkurban mengucapkan bismillah, syariat mereka pun gitu. Ya, pas mereka muncitnya mudah-mudahan luluh hatinya langsung setelah itu syahadatnya. Amin. Barakallahu fikum. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, disembelih itu hanya untuk Allah. Tidak boleh disembelih untuk selain Allah. Misalnya yang disembelih untuk Nyi Roro Kidul, pantai selatan, hutan, laut, sungai, gunung. Ini mau berburu. Ini sebagian orang yang berburu nih. Kayak ini untuk kakek ya, seperti itu. Nek, ini untuk nenek ya, masuk ke hutan. Ya. Dia sembelih dulu ayam. Dia sembelih dulu kambing di luar hutan itu. Kayak ini untuk kakek ya, nek ini untuk nenek ya. Dia sembelih untuk penguasa hutan itu. Ya, udah nggak dia makan, dibiarin aja kayak gitu. Ya mah kalau nggak dapat ya rugi dia. Yang jelas dia terkena laknat. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan ibadah kurban adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Ketika itu ditujukan untuk selain Allah, maka langsung gugur semua amal ibadahnya yang pernah dia lakukan. Hajinya gugur, sholatnya, puasanya, sedekahnya, kontan. Pada saat itu juga ketika darah keluar dari hewan kurban tersebut, langsung murtad. Ya, karena ini bentuk syirik akbar, syirik besar. Ya, bukan syirik kecil seperti orang bersumpah demi Allah demi Rasulullah itu syirik kecil. Ya. Tapi kalau berkurban untuk selain Allah ini syirik besar. Ya. Nah, atau untuk Nabi, acara Maulud Nabi terkadang lebih mewah, lebih meriah daripada Idul Fitri atau Idul Adha. Disembelih pun ada sebagian untuk Nabi Muhammad SAW ini haram, nggak boleh dimakan. Ya. Mana dalilnya surat Al-Maidah ayat 3, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa yang diperuntukkan untuk selain Allah itu haram, ya tidak halal. Nah, kemudian yang berikutnya, ya syarat yang terkait dengan hewan yang disembelih haruslah terputus 4 urat kerongkongan. Kalau kerongkongan itu jalur udara atau makanan? Tenggorokan. Kerongkongan sama tenggorokan apa bedanya? Kalau kerongkongan nafas, kalau tenggorokan makanan. Nggak kebalik ya. THT. Telinga, hidung, tenggorokan kan? Berarti tenggorokan untuk nafas. Iya kan? Nggak ada Pak Dokter di sini. Ya. Nah, harus putus jalur makanan, jalur nafas, dan 2 urat nadi besar di kanan dan kiri tenggorokan. Kalau kita aja kita pegang kan ada, kita kerasa ya, ada jalur nadi besar nih, 2 ini. Nah itu harus putus 4 itu. 4 ini harus putus. Baik. Nah, kemudian kita percepat aja. Ayuzkar Rasulullah inda dzabhi.
disebut nama Allah ketika menyembelih, ketika menahar, ketika mengakar tadi. Ketika dia nembak, berburu misalnya, sebelum nembak, bismillah. Ada hewan tadi yang liar tadi, ditembak sama dia, atau dipanah, ditombak, ya, bilang bismillah sebelum itu. Ya, sebelum menyembelih bilang bismillah, sebelum dinahar, ditusuk unta itu sebut bismillah sebelumnya. Dalilnya surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih wa innahu lafisq. Jangan kalian makan daging yang disembelih tidak disebut nama Allah, dan sungguh itu adalah suatu kefasikan. Jumhurul ulama, kebanyakan para ulama, kalau lupa tetap halal. Tapi kalau sengaja itu sepakat tidak halal. Dan wallahu alam, ayat ini menunjukkan ketidakhalalan daging yang disembelih dari hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya dengan sengaja. Allah mengatakan wa innahu lafiskun, dan itu adalah suatu kefasikan. Kalau lupa dosa nggak? Nggak dosa. Apa dia bilang fasik orang yang lupa? Kan enggak. Jelas ini ya. Nah, jadi wallahu alam, ana lebih cenderung sekarang, sebelumnya tahun kemarin tahun-tahun sebelumnya masih berpendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sedikit sih dari kalangan para ulama yang mengatakan kalau lupa tetap jadi bangkai. Ya, lupa tetap jadi bangkai. Ya, biasa tuh biasa megang handphone, keyboard, ya ini megang bedug, ya belum sapinya ngamuk, belum si bapak-bapak yang megangin, Pak bagian atas, bagian bawah, tambah gugup dia. Jadi malah lupa untuk mengucapkan apa? Bismillah, dan ini banyak terjadi. Jadi yang megangin sapi, yang pertama kali diingatkan ke yang berkurban itulah, Pak, bismillah, jangan lupa Pak, bismillah, Allahu Akbar, kayak gitu. Dia sangat mungkin lupa, sekalipun yang sudah lama ngaji. Sekalipun udah lama ngaji, puluhan tahun dia ngaji. Udah puluhan tahun dia ngaji. Ya, ada lupa. Ya. Nah, jadi diingatkan bismillah, Pak, gitu. Ya. Biasanya yang dia ingatkan, Pak, sebelah bawah, atasnya lagi. Udah cukup kayak gitu. Nah, tambah iya. Nah, kemudian bismillah hukumnya wajib. Ya, tasmiyah. Tasmiyah itu ucapan bismillah, hukumnya wajib. Kemudian ditambahkan dengan Allahu Akbar, hukumnya sunnah. Sama wa kabbar. Rasulullah SAW berkurban sama wa kabbar. Sama artinya mengucapkan bismillah, kabbar artinya mengucapkan Allahu Akbar. Syarat yang berikutnya, alat yang dijadikan alat sesembelihan. Rasulullah SAW mengatakan, ma'an haraddam wa dzukira rasulullahi alaihi fakuluh laisa sin wa dhufr. Semua yang bisa mencurahkan atau mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, makan oleh kalian. Bukan gigi atau kuku, tulang. Nggak boleh alat penyembelihan itu terbuat dari tulang atau kuku, ya, atau huntu. Ya mah huntu maung, tetap sama. Ya. Kalau golok yang di pegangannya itu tanduk boleh nggak? Boleh ya. Yang kecuali kalau tanduknya itu jadi pisaunya, itu tanduk, gading, tulang, ya gigi, itu bisa menjadi senjata, ya bisa jadi tajam sekali. Kalau pakai benda itu semua, maka tidak halal, jadinya bangkai. Ya, seperti sebagian ada yang nyembelih pakai kuku, cina. Nyembelih ayam pakai kukunya, digituin. Ya, apa hukumnya? Bangkai. Ya. Nah, kenapa? Sawadithu dzalik. Aku akan sampaikan kepada kalian kenapa haram. Amma sinu fa'adhmun. Gigi itu adalah tulang. Wa ma dhufru famudal habasyah. Sedangkan kuku itu adalah pisaunya orang Habasyah. Enggak boleh ada tasyabbuh di sini.
Kemudian larangan untuk menyembelih dengan tulang karena itu makanan saudara kita dari kalangan jin, jadi terkotori. Seperti itu. Nggak boleh dengan kuku karena ada tasyabuh dengan orang kafir. Nah, masih banyak lagi di sini. Ya. Hendaknya dipertajam betul pisaunya dan jangan mengasah pisau tersebut di depan hewan kurban. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha katabal ihsana kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Wa idza qataltum fahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, baiklah dalam membunuh. Enggak boleh perang sekalipun, itu enggak boleh nyincang, enggak boleh memutilasi, ya, enggak boleh. Ya. Wa idza dzabhtum fahsinul dzibah. Dan apabila kalian menyembelih, baiklah dalam menyembelih. Wa yuhidda ahadukum syafratah. Maka pertajamlah pisaunya. Ya, kalau tumpul menyiksa enggak itu? Menyiksa. Nah, baik. Kemudian, aduh ini banyak ya. Baik. Boleh seorang dia menyembelih dengan tangan kanan atau tangan kiri. Enggak makruh kalau dia kidal. Ya, ada orang kidal nih, saya menyembelih. Jangan paksakan dengan tangan kanannya kalau itu tidak kuat. Ya, yang jelas mana yang lebih kuat. Tidak mesti harus kayak gini atau harus kayak gini. Mana yang lebih kuatnya? Mana yang lebih kuatnya? Kalau dia kuatnya sepertinya kayak gini, enggak mesti kayak gini Pak. Enggak mesti harus mana kuatnya tenaga dia, otot dia mana yang lebih kuat, gitu ya. Enggak usah harus dari bawah atau dari atas atau tangan kanan atau tangan kiri. Ya tergantung orangnya, mana yang lebih kuat. Baik. Nah, makruh untuk mematahkan leher hewan. Kan sebagian orang dipatahin dulu leher sapi tersebut, baru disembelih. Yang seperti ini nggak boleh. Ya, ini menyiksa. Nah, apakah stunning pun gitu juga? Allah a'lam. Ya, barakallahu fiik. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Mengenai sholat Jumat kan kalau saya bukan panitia kan ya. Oh, gitu. Masih rukhsah juga atau? Ya. Bagaimana kalau bukan panitia? Rukhsah juga. Ini bukan hanya Idul Adha, Idul Fitri pun begitu juga. Ya. Bukan hanya Idul Adha, Idul Fitri pun begitu juga. Kalau seandainya tidak ada maslahat sama sekalipun, hukumnya boleh untuk tidak Jumatan, tapi ganti zuhur gitu ya. Karena sebagian ada yang memahami enggak Jumatan, enggak sholat zuhur, enggak. Sholat zuhur boleh juga di rumah. Di rumah sama anak istri, ya. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Kalau untuk yang safar, ya. Ini kan kembali ke sholat zuhur ya, berarti 2 rakaat. Musafir untuk Jumat. Iya. Ya. Kita dalam suasana membantu memotong hewan kurban kita juga harus. Oh gitu. Ya, kemudian kan kita musafir. Iya, musafir. Sholatnya boleh untuk zuhur dan jamak qashar gitu kan. Betul, kalau zuhur boleh dijamak. Kalau dia ikut Jumatan, nggak boleh jamak. Ya, nah betul. Kemudian di beberapa daerah di Jawa Timur, itu terutama masyarakat yang dekat dengan perkebunan jati ya. Di situ kan ada ulat, mereka menyebutnya entung. Ulat di daun. Mereka suka makan, itu boleh nggak ya? Iya. Sampai sekarang masih mereka. Sampai sekarang. Masih memakan. Iya. Digoreng dulu, diolah. Iya. Seperti belalang aja diolah. Iya. Jadi kalau datang dalam hadis, nah Rasulullah SAW anil khabithat. Rasulullah SAW melarang untuk perkara-perkara yang itu menjijikan. Ya. Tapi kan menjijikan di sini nggak sama adatnya. Bagi kita itu jijik, bagi mereka nggak jijik. Ya. Dan orang-orang Arab dulu pun ketika mereka mau makan daging, tapi nggak mau mati hewan kurbannya. Nggak mau mati hewannya. Gimana caranya? Dipotong bagian pinggulnya itu, sebagian dagingnya, nanti kan dia sembuh sendiri. Gitu. Atau dilukai, ditampung darahnya, jadi marus. Ya, seperti itu.
Nah, itu pun justru menjijikan gitu. Jadi itu memang haram jelas ya. Kalau misalnya ulat seperti itu, wallahu alam, ya ini harus ditanyakan kepada syekh insyaallah. Nah, Allah alam. Satu lagi Ustaz, Ya. saran ini. Jadi kalau di pasar kita melihat kayak ayam-ayam broiler itu ya, ayam potong. Memotongnya yang saya tahu sekarang juga kebanyakan mereka untuk mengejar target banyaknya yang dipotong itu dengan cara orang bilang dikubit, ditusuk begini. Tapi mereka juga saya perhatikan walau memakai bahasa memakai doa atau tidak. Itu boleh tidak? Kalau tadi kan ditusuk ya. Barakallah. Kalau ini ditusuk gitu. Gitu. Lalu dilempar ke air panas. Waduh. Itu halal tidak? Kalau kita pastikan ayam tersebut disembelih tidak diucapkan bismillah ketika menyembelihnya, kita pastikan tuh, ya, maka haram. Nah, nggak boleh kita makan dari sesembelihan yang seperti itu, ya, karena tidak diucapkan bismillah misalnya, atau dia hanya melukai tapi kan putus misalnya, dia melukai tapi putus, Tapi di bagian ini aja dicongkel. nggak keluar darah, di dalam air panas. nggak keluar darah pak, Keluar darahnya berarti putus, nggak. Wallahu alam. Nah, jadi kayak gini nih, kita boleh nggak sih makan ayam-ayam yang ada di rumah makan, kan gitu ya? Kita nggak bisa memastikan mereka itu disembelih, menyembelihnya dengan cara syar'i atau tidak. Tetapi kita tinggal di negeri Islam, ya. Kayak tadi kan Anda bilang sebagian tukang jagal pakai jimat, nggak sholat, ya kayak gitulah. Sebenarnya sembelihannya haram itu, nggak boleh kita makan. Cuman kita tinggal di negeri Islam, hukum asal sesembelihan yang ada di Indonesia ini hukum asalnya adalah halal. Mereka tahu penyembelihan secara syar'i. Kecuali memang kita pastikan memang hewan tersebut disembelih dengan cara tidak syar'i, maka kita tidak boleh untuk memakannya. Tidak syar'i, nggak diucapkan bismillah, nggak boleh kita makan itu. Tidak syar'i, tidak keluar darah, matinya di air, nggak syar'i. Nah, ya, seperti itu. Kita berburu nih, masih kabur hewan buruan tersebut. Kemudian kita dapatkan dia matinya di solokan nih, di kali. Belum tentu yang membunuh itu adalah panah kita. Bisa jadi air itu yang membunuhnya. Karena ada syubhat seperti ini, maka kita tinggalkan. Nah, seperti itu juga Bapak yang tadi. Nah, jadi hukum asalnya boleh, tapi kalau bisa kita pastikan yang itu tidak disembelih dengan cara syar'i, maka tidak boleh kita makan. Barakallahu fiik. Nah, kalau sebagian yang penyembelihan syar'i itu, mereka nggak mau makan-makan yang di ya, mereka nggak mau makan-makan di sembarang tempat, betul-betul nggak mau, karena mereka melihat itu nggak syar'i. Kalau orang yang hati-hati, yang jagal-jagal ikhwah kita, ya mereka nggak mau, malah betul-betul menahan diri, nggak mau makan sama sekali. Jadi kalau ke mana ikan aja mereka makan, nggak makan ayam, nggak makan bebek. Baik, kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.